Di dalam ibadah pada saat ini, kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema hidup tabah dan berbuah. Mari kita mengangkatkan pujian kita dari Kidung Jemaat 60 ayat yang pertama dan yang kedua. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Terambil dari Injil Matius 22 ayat 37-40. Dengan bercermin pada hukum kasih ini, nyata sekali dosa kita, yaitu kita tidak dapat melaksanakan hukum kasih ini dengan selengkapnya dan seutuhnya. Oleh sebab itu, marilah kita menyesali dosa kita seraya memohon pertolongan Tuhan. Tuhan bersama, aku mengakui dosa-dosaku, sebab aku kurang mencintai Allah dengan segenap hati, dan segenap jiwa, dan segenap akal budi, dan kurang mencintai sama seperti diri sendiri. Itulah dosaku sendiri. Tuhan kiranya mengampuni dosaku dan mengampuni dosa kami, supaya aku dapat melakukan kehendak Tuhan. Mari kita mengangkat pujian kita.
orang yang mau mengakui segala dosa-dosanya dan bertobat, maka Tuhan Allah akan memberikan pengampunan dan penebusan dosa melalui karyanya yang agung dan mulia. Dan sekarang, terimalah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari kitab 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-5 dengan demikian. Semoga Tuhan membimbing kalian untuk lebih mengerti bahwa Allah mengasihi kalian dan bahwa Kristus memberi ketabahan kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Havenus Salam. Amin. Mari kita bernyanyi dari nyanyian sambung kita kejam dari Kidung Jemaat 436 ayat yang pertama sampai 3. Lawanlah godaan. Selamat sore Bapa, selamat sore Tuhan, selamat sore Roh Kudus. Tidak hentinya kami mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan masih menjaga dan memberkati kami, dan juga Tuhan masih memberikan kami nafas Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Tuhan telah mengumpulkan kami di rumah Tuhan untuk bersama-sama beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Tuhan bukakanlah hati dan pikiran kami agar kami bukan hanya mendengar, tetapi kami juga menjadi pelaku firman Tuhan di tengah-tengah kami. Inilah doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari Markus 4 ayat yang ke-26 sampai 34. Markus 4 ayat yang ke-26 sampai dengan 34.
Saya akan membacakannya untuk kita semua. Perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada saat siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Perumpamaan tentang biji sesat. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam pengertian, dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara sendiri. Demikianlah Injil Tuhan, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya serta melakukannya. Haleluya. Shalom, selamat sore Bapak Ibu jemaat yang terkasih. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Ada sukacita? Amin. Puji Tuhan. Semoga kita masih di dalam tangan kasih Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita melihat atau mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri kepada Bapak Ibu Saudara jemaat. Perkenalkan, nama saya Stefano Gianni Pemerintah Purba. Asal saya dari Medan, Sumatera Utara. Sinode asal saya Gereja Batakaro Protestan, sehingga suku etnis saya adalah Batakaro. Saya berdiri sini untuk melakukan praktik khotbah dalam memenuhi mata kuliah penyelidikan. Dan saya berterima kasih kepada pendeta, para majelis, dan jemaat yang terkasih telah memberikan saya kesempatan untuk berkhotbah dalam gereja ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, demikianlah dari pertemuan singkat saya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada seorang motivator yang bernama Nicholas James Fujita. Dia merupakan seorang motivator terkenal di dunia. Dia lahir di kota Melbourne, negara Australia. Dia dilahirkan pada tanggal 4 Desember tahun 1940. Nicholas sendiri terlahir dengan tidak sempurna, jadi kondisi fisiknya yang tidak sempurna. Pada masa kecil, ibunya mengantarkan Nick ke sekolah. Ketika Nick mengalami atau melaksanakan yang namanya pembelajaran, Nick ternyata mendapatkan hal yang tidak diinginkannya. Dia diejek, difitnah, dan juga dia dibully habis-habisan oleh karena kekurangan fisiknya. Tetapi bukan hanya di sekolah saja Bapak Ibu Saudara. Bahkan dia di rumah, tetangganya juga bertanya, itu anak kamu kok kekurangan fisik? Kenapa dia dilahirkan seperti ini? Nah, ibunya juga berkata ketika Nick ini dilahirkan, sebelumnya ibunya tidak menerima akan kelahiran Nick itu. Ibunya marah-marah, kenapa anakku harus lahir seperti ini? Kenapa kondisinya tidak sempurna Tuhan? Tetapi sang suami menyadarkan dan berkata kepada sang istri, istriku, meskipun anak kita ini lahir, Nicholas ini lahir dengan kondisi yang tidak sempurna, kekurangan fisiknya tidak sempurna. Kita tahu bahwasanya Tuhan mungkin menciptakan Nicholas ini, melahirkan Nicholas ini sebagai orang yang istimewa. Mungkin Tuhan sudah mempersiapkan dirinya untuk menjadi orang yang berguna bagi banyak orang. Dan pada akhirnya
ketika lulus dari sekolah, Nick langsung menuju untuk mengambil perguruan tinggi. Di perguruan tinggi, Nick kembali lagi, dia memiliki kemampuan, yaitu public speaking-nya yang sangat baik. Sehingga di pada perkuliahan, dia sering sekali berbicara di depan umum, di depan dosen, dan di depan para mahasiswa yang ada di tempat perkuliahannya. Sehingga pada akhirnya ketika dia juga lancar dalam public speaking, dia juga tetap lulus dengan baik. Oleh karena keahliannya dalam sebagai seorang motivator dan juga dalam keahliannya sebagai orang yang bisa berbahasa dengan baik. Nah, tahun demi tahun Nick ini sendiri semakin dikenal oleh banyak orang berkat kemampuannya yang dia miliki, public speakingnya yang dia miliki. Dan pada akhirnya pada usia 33 tahun dinyatakanlah Nick atau Nicholas ini sebagai motivator yang sangat terkenal di dunia. Dia banyak sekali melahirkan banyak buku, Bapak Ibu Saudara. Yang terkenal diantaranya berjudul Life Without Limits tahun 2007, Stand Strong tahun 2010, Unstoppable tahun 2012, Limitless tahun 2013, dan Be the Hand and Feet tahun 2018. Begitu banyak karya yang dihasilkan oleh dari Nick ini. Nah, dari kisah cerita Nicholas ini, kita bisa mengambil pelajaran, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita bisa melihat Nicholas yang kekurangan fisik, dia itu beda dengan orang seperti kita begitu. Tapi dia percaya bahwasanya Tuhan akan memampukan dirinya sehingga dia bisa memotivasi orang lain lewat kemampuan yang dia miliki. Yang menjadi pertanyaan kita kepada kita semua, ketika kita memiliki kelebihan, apakah kelebihan kita itu kita gunakan untuk melakukan hal negatif, atau kita melakukannya untuk hal positif seperti kita sekarang ini begitu? Dan yang kedua, ketika kita misalnya kalau memiliki yang namanya kekurangan fisik, apakah kita hanya berdiam diri dan kita hanya mengurung diri di dalam kamar tanpa, meskipun kekurangan diri, kekurangan fisik, kita tidak berbuat karya ataupun berjumpa dengan orang lain? Mungkin itu bisa kita pertanyakan pada diri kita sendiri yang memiliki kelebihan. Tunjukkanlah bahwasanya kelebihan kita itu bisa berguna bagi orang lain, dan juga yang memiliki kekurangan, tunjukkanlah bahwasanya kekurangan itu bukanlah hal yang untuk ditutupi, tetapi berkaryalah demi banyak orang sehingga kita bisa berbuah bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tema kita pada hari ini hidup tabah dan berbuah. Saya memiliki pertanyaan. Bapak Ibu Saudara terkasih, apakah ada yang mengetahui arti dari kata tabah? Ya, kata tabah diambil dari kata lengkapnya itu adalah kata ketabahan. Ketabahan ini memiliki arti, yaitu kekuatan, tekad, dan juga keberanian dalam meneguhkan hati. Dalam konteks orang percaya, ketabahan ini dirumuskan kembali menjadi hidup tabah yang diartikan sebagai sikap aktif. Nah, banyak yang mengartikan bahwasanya hidup tabah ini adalah sikap yang pasif, karena dia hanya banyak yang mengatakan bahwasanya kalau tidak hidup tabah, rendah diri, menyombongkan dan sebagainya. Tetapi hidup tabah memiliki pengertian yang secara luas, itu adalah sikap aktif yang merujuk pada suatu kebenaran dan juga melahirkan suatu pengharapan dalam keyakinan. Hidup tabah juga dikaitkan dengan iman, Bapak Ibu Saudara. Hidup tabah ini dikaitkan dengan bagaimana iman kita ini diuji untuk merasakan atas kasih setia yang diberikan Tuhan kepada kita. Sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat hidup tabah ini dalam ketabahan yang diberikan oleh Yesus Kristus. Ketika kita bisa membacanya dari kitab Matius sampai dengan kisah dari Lukas begitu, dan juga Yohanes, kita bisa melihat dari kehidupan Yesus di awal sampai dengan dia menderita dan bangkit, dan dia bisa kita rasakan bahwasanya Yesus itu hidup dalam rendah hati, bukan rendah diri. Meskipun dia bisa mengajar kepada banyak orang, dia itu tidak menyombongkan diri, tetapi dia tetap rendah hati. Dia mau mengajarkan kepada banyak murid, kepada murid-muridnya dan juga kepada banyak orang tentang ketabahan yang dialami oleh Yesus Kristus.
Bapak Ibu Saudara terkasih, kemudian pertanyaan yang kedua, apa arti kata berbuah? Kata berbuah dalam Alkitab sesungguhnya memiliki arti tentang kehidupan bagi berkat bagi banyak orang, atau sebagai hasil tindakan seseorang kepada banyak orang. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, melalui firman Tuhan ini, kata berbuah diajarkan agar kita yang mengalami dosa, kejatuhan, tetaplah kita harus kembali kepada jalan kebenaran Tuhan. Kita mau yakin bahwasanya kita berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga kita bisa iman kita bertumbuh di dalam Tuhan saja. Seperti yang dikatakan di dalam Mazmur 20, sudah diberikan gambaran awal bagaimana kita bisa harus hidup tabah dan berbuah di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kitab kita pada hari ini kitab Markus. Kitab Markus ditulis oleh Markus sendiri. Tetapi banyak spekulasi, banyak yang mengatakan bahwasanya kitab Markus ini bukan Markus sendiri yang menulis. Nah, pada akhirnya ketika para banyak ilmuwan dan juga orang-orang di luar sana mengatakan tetap juga kitab Markus ini ditulis oleh Markus sendiri. Kitab Markus ditulis pada tahun 64 sampai 70 Masehi di kota Roma. Yang memiliki tujuan kitab ini adalah bagaimana orang-orang di sana diperkuat imannya, bagaimana orang percaya didorong keyakinan imannya untuk tetap setia kepada Tuhan kita sendiri, mau berkorban demi banyak orang dan juga dalam kebenaran ini. Bisa kita bandingkan di dalam Roma 1 ayat yang ke-8. Lantas melalui apa yang dikatakan Markus ini, kita bisa melihat Markus ini adalah salah satu kitab Injil Sinoptik. Dari ketiga Injil Sinoptik ini sama-sama menekankan bagaimana cerita kehidupan Yesus melalui karya-karya kebenarannya, berkatnya dan sebagainya. Tetapi ada perbedaannya, yaitu adalah pandangan setiap dari kitab, yaitu Matius, Markus, Lukas. Meskipun sama-sama mengisahkan tentang kehidupan Yesus, tetapi mereka melihat kehidupan Yesus itu dengan cara yang berbeda. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dari kitab-kitab pada hari ini Markus 4 ayat 26 sampai dengan 34 memiliki dua makna yang sangat mendalam, yaitu dari dua perikop yang sangat dikatakan Tuhan dalam perumpamaan. Yang pertama dari ayat 26 sampai dengan 29, yaitu tentang perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Nah, sesungguhnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, benih itu yang tumbuh dikaitkan dengan yang namanya kerajaan Allah. Sehingga perumpamaan pertama ini dikaitkan untuk supaya ditujukan kepada murid-murid Tuhan, agar mereka itu bisa melihat bahwasanya benih ini tumbuh, benih yang sangat kecil itu bisa tumbuh dengan sendirinya. Pada konteksnya kita lihat bahwasanya dalam Markus 4 ayat 26 sampai 29 ini, benih itu tumbuh tanpa ada yang merawat, tanpa ada petani yang menyiramnya begitu. Tetapi dengan sendirinya benih itu tumbuh dan bisa melahirkan banyak bulir-bulir yang sangat banyak, dan juga bisa menghadirkan bahwasanya benih ini adalah benih yang sangat misterius. Mengapa dikatakan misterius? Karena itu tadi dikaitkan dengan yang namanya kerajaan Allah. Jadi benih itu adalah kerajaan Allah yang tampak di dunia ini. Kemudian yang kedua dari ayat 30 sampai 34. Nah, yang pertama dari ayat 30 sampai 32. Kita memaknai bahwasanya perumpamaan kedua ini dimaknai dari rasa kesadaran kita sebagai manusia, agar kita itu ketika kita dimampukan, kita menyadari bahwasanya kemampuan itu tidak selamanya di atas. Pasti ada keterbatasan yang kita miliki juga. Karena seperti yang di dalam cerita tadi saya katakan tadi, keterbatasan yang dialami Nikolas itu lebih tinggi. Meskipun keterbatasan yang ada dalam dirinya tetap dimampukan oleh Tuhan. Nah, biji sesawi ini kalau kita bisa mentafsir bersama, biji sesawi itu hanya sekecil begitu, tidak bisa hanya sekecil gitu, tidak bisa dilihat, tapi kalau dipegang kadang jatuh, kadang lepas begitu. Nah, biji sesawi ini disebut oleh orang Yahudi kuno sebagai gambaran yang dijadikan Tuhan dalam perumpamaan kedua ini. Nah, dalam hal ini juga tetap biji sesawi ini dikaitkan lagi dan lagi dengan kerajaan Allah, agar setiap manusia mampu mengendalikan dirinya dan mampu mengandalkan Tuhan selalu. Dan juga dari ayat 33 sampai dengan 34 menjadi uraian pernyataan yang terakhir,
bahwasanya Tuhan membuat atau menuliskan dua perumpamaan ini tidak main-main. Karena dua perumpamaan ini ditujukan agar setiap muridnya bisa bertumbuh dan juga diajar dalam bersama-sama dengan Yesus Kristus sendiri, dan mereka memahami bahwasanya kedudukan mereka meskipun hanya sebagai murid, tetapi Tuhan menunjuk murid-murid mereka, murid-murid Tuhan, agar bertumbuh dan berkembang dan juga melayani Tuhan dan sesama. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita tetap terus diingatkan agar tetap terus hidup tabah dan berbuah. Melalui berita anugerah yang dikatakan tadi dalam 2 Tesalonika 3 ayat yang kelima, membawa kita sudah memaknai bagaimana kita memaknai semangat atau ketabahan yang Yesus alami. Dalam segala tantangan yang kita alami, kita libatkanlah Tuhan itu selalu. Nah, dalam bahasa Yunani, kata tabah yaitu adalah stateros, yang artinya keberanian atau keteguhan hati manusia dalam menghidupi masalah atau tantangan. Pertanyaannya, mengapa sih kita harus hidup tabah? Dan untuk apa kita harus hidup tabah? Sesungguhnya pertanyaan ini bisa kita jawab kalau kita berani atau juga mampu mempertanyakan dalam diri kita, apakah kita sudah hidup tabah? Apakah kemampuan yang kita miliki, keterbatasan yang kita miliki itu sudah menggambarkan hidup tabah itu? Sesungguhnya dalam mengalami yang namanya hidup tabah ini, kita harus mengimani perasaan kita dan menumbuhkan bagaimana kualitas kepercayaan kita untuk tetap mengalami yang namanya perubahan besar dan juga bisa dikatakan dalam menyelesaikan masalah atau tantangan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita berbanding juga dengan tadi awalnya kerajaan Allah, tetapi kita akan belajar dari dua kisah. Yang pertama dari kisah Saul. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Saul, dia itu adalah seorang yang tidak takut akan Tuhan. Dia ketika waktu itu dia ingin mencalonkan diri sebagai seorang raja. Nah, ketika Saul ingin mencalonkan diri sebagai raja, Tuhan langsung menolak dan bilang berkata, Saul, engkau tidak akan dijadikan sebagai raja. Saul bertanya, kenapa Tuhan? Padahal aku sudah siap, jiwa kepemimpinanku sudah ada. Kenapa aku tidak? Kenapa Tuhan menolak aku? Begitu. Nah, Tuhan langsung menjawab, aku melihat bahwasanya engkau nantinya sebagai raja akan menjadi orang yang sombong, orang yang egois, orang yang tidak hidup dalam ketabahan dirimu sendiri. Untuk itu, saya memilih atau Tuhan memilih Daud sebagai raja atas orang Israel. Ketika itu juga Daud langsung terkejut. Apakah benar Tuhan, aku sendiri yang akan menjadikan raja atas bangsamu ini? Ya, Daud. Karena aku melihat Daud ini adalah orang yang benar-benar sangat setia kepada Tuhan. Dia sudah hidup tabah di dalam Tuhan. Meskipun Daud ini muda dan dibandingkan dengan Saul yang sudah tua dan berumur, tetapi Daud ini tetap mengandalkan yang namanya Tuhan. Dia meskipun ketika kalau kita berbanding juga kepada Yeremia, dia itu sama-sama mau menerima panggilan Tuhan dan juga tetap dalam menjalankan tugasnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika itu juga dalam kisah ini Nabi Samuel datang. Nabi Samuel awalnya berkata, mengapa tidak Saul saja Tuhan? Aku sudah mendukung dia sebagai raja. Kenapa engkau tidak memilih Saul sebagai raja? Dan berlama lagi Tuhan tidak berbicara, tetapi Nabi Samuel langsung berkata dalam diri, oh iya, Tuhan melihat bahwasanya Saul ini adalah orang yang egois, orang yang sombong dan tidak mau hidup tabah dalam Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan menunjuk Nabi Samuel supaya Nabi Samuel memeroaki Daud. Nah, dari Nabi Samuel ini kita bisa belajar bahwasanya dia dari yang tidak percaya akan Tuhan, dia mendukung orang yang jahat, tetapi Tuhan menyadarkan dirinya agar tetap terus tabah dan pilihlah dan juga tetapkanlah hatimu supaya Daud sebagai raja atas bangsaku sendiri. Lalu kisah yang kedua dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-6 sampai yang 17 mengisahkan bagaimana Paulus, seorang rasul Tuhan yang awalnya tidak percaya kepada Tuhan, dijadikan Tuhan untuk menjadi orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan. Dan pada akhirnya Paulus dalam konteks ini dia mengajak
dan juga mendorong jemaat Korintus supaya ayo kita harus memaknai hidup tabah dan kita bisa merasakan kasih setia Tuhan melalui ketabahan yang dia miliki. Dari dua kisah ini kita juga bisa belajar bahwasanya saudara yang terkasih, dikaitkan lagi dengan dua perumpamaan, bahwasanya dua perumpamaan yang diberikan Tuhan kepada kita tetap terus dihubungkan dengan yang namanya kerajaan Allah. Kerajaan Allah hadir untuk sebagai tatanan hidup, menjadi tonggak tatanan hidup yang lebih baik untuk dunia ini. Kerajaan Allah hadir untuk mentransformasi bagaimana dunia ini yang penuh dengan kejahatan, dunia ini yang penuh dengan keegoisan manusia dan sebagainya. Mau kerajaan Allah ini menjadi tonggak agar dunia ini segera diperbaharui, karena Tuhan, kita tidak tahu bahwasanya Tuhan akan datang kedua kalinya di dunia ini. Kita tidak tahu tempatnya di mana, waktu, hari dan kapan, tetapi kerajaan Allah datang untuk sebagai tonggak kehidupan supaya manusia bisa menyadari agar tetap hidup dalam ketabahan Tuhan dan mau juga berbuah di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya memiliki beberapa pokok teologis yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, maknai konsep kerajaan Allah sebagai pedoman untuk hidup tabah dan berbuah. Artinya, kerajaan Allah itu membawa kita sebagai pembawa berkat, dan juga orang-orang yang dipilih Tuhan, jadikanlah kita itu dicirikan sebagai perumpamaan-perumpamaan yang tadi saya sebutkan, dan juga mengalami yang namanya keimanan yang bertumbuh di dalam Tuhan dan siap untuk meninggalkan dosa. Yang kedua, maknai transformasi Kristus. Artinya, melalui ketabahan yang dimiliki Kristus, kita diajak untuk didorong dan memaknai bahwasanya apa yang dialami Yesus itu sebagai tonggak kehidupan kita untuk menyadari agar hidup kita tetap terus hidup tabah dan berbuah di dalam Tuhan. Dan kita harus siap menjadi saksi bagi banyak orang. Yang ketiga, mengimani kasih Kristus. Artinya, kita sebagai manusia, tetapkanlah hati kita untuk bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Karena melalui firman Tuhan kita untuk dimampukan supaya tetap terus didorong hidup tabah dan berbuah di dalam Tuhan dan juga setia akan ajaran-ajaran Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, menghidupi kehidupan yang tabah ini memanglah tidak mudah. Karena kita harus benar-benar yakin pada diri kita sendiri, apakah saya sudah siap menjadi orang yang hidup tabah, atau karena keegoisan, keemosian yang saya miliki, saya tidak bisa hidup tabah seperti yang diajarkan, yang dialami oleh Tuhan kita Kristus. Firman Tuhan yang tertulis dalam Roma 12 ayat 12 dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Melalui firman Tuhan ini kita didorong lagi dan lagi untuk tetap sabar dan tetap menjalani hari-hari ini dengan penuh semangat. Janganlah kita egois, janganlah kita emosi. Ada masalah yang menghampiri kita, libatkanlah Tuhan supaya Tuhan membantu kita. Tetapi Tuhan membantu kita bukan kita hanya diam, tetapi ketika kita meminta pertolongan kepada Tuhan, kita juga harus belajar dan juga mau memaknai akan masalah tersebut dan bisa diselesaikan masalah tersebut dengan baik. Sesungguhnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Yesus menggunakan perumpamaan ini sebagai pemaknaan yang tepat ketika kita memandang Yesus sebagai yang tidak kelihatan melalui pengajarannya. Kita percaya bahwa Tuhan akan tetap terus memampukan kita, Tuhan akan tetap terus mengajarkan kita hal-hal yang baik. Kita percaya bahwa rencana manusia itu bakalan lebih kecil dibandingkan rencana Tuhan. Sekali lagi, rencana Tuhan itu lebih besar dibandingkan rencana manusia. Untuk itu, kita harus menjadi orang yang benar-benar percaya dan mau membukakan hati kita untuk melayani sesama dan mengasihi sesama seperti yang diajarkan Tuhan kepada kita. Semoga firman Tuhan kita ini pada hari ini bisa membentuk dalam diri kita agar kita tetap terus hidup tabah dan berbuah bagi Tuhan dan begitu juga bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.
muliamu.